kita jalan, penuh semangat di hati, dengan cita dan harapan untuk membangun negeri ini. Kita semua bersatu padu dalam langkah yang pasti. Guru Penggera ada di sini, membawa perubahan nyata. Kita mulai ya. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya Asih Nurhayati Siburian, calon tunggu. Ayo Bu. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya Asih Nurhayati Siburian, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 6 Lahewa, Kabupaten Nias Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Nurhayati Gule, salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 6 Lahewa. Halo Ibu Nurhayati Gule, apa kabarnya Ibu? Puji Tuhan Bu, baik. Baik ya Bu ya, baik Bu. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Nah jadi untuk apa kita melakukan percakapan praobservasi ini, tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas nanti ya Bu ya. Dan mengapa kita melakukan percakapan praobservasi, supaya nanti Ibu saat observasi di kelas Ibu lebih siap, lebih memberikan pembelajaran yang menarik untuk siswa. Bisa Bu ya? Nah, kalau begitu Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di kelas apa ya Bu? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini Bu, ada 3. Nah, yang pertama, peserta didik mampu mengetahui bagian-bagian struktur teks laporan hasil observasi. Kedua, peserta didik mampu menuliskan teks laporan hasil observasi berdasarkan objek yang mereka amati. Nah, yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Begitu. Baik, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu ya. Lalu Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai atau dilakukan di dalam kelas? Nah, area pengembangan yang saya gunakan Bu ada 2. Yang pertama pengetahuan dan kedua keterampilan. Pengetahuannya, siswa mampu mengetahui bagian-bagian struktur teks laporan hasil observasi. Nah, yang kedua bagian keterampilan, siswa mampu menuliskan teks laporan hasil observasi berdasarkan objek yang mereka amati. Begitu. Oh baik Bu, berarti area pengembangannya Ibu mengambil 2 ya Bu ya. Yang pertama aspek pengetahuan, lalu juga yang kedua aspek keterampilan pada siswa ya Bu ya. Nah baik Bu, saya juga ingin tahu nih Bu, kira-kira bagaimana rancangan yang akan dilakukan di dalam kelas saat observasi nanti Bu? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya boleh ya Bu ya, dan model pembelajarannya bagaimana Bu? Baik, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan nanti adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kemampuan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Lalu saya membagikan kelompok berdasarkan kemampuan dan keaktifan siswa. Dan seterusnya, model yang saya gunakan pada pembelajaran model problem based learning berbasis masalah, dan kemudian metode yang saya gunakan diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Baik Bu, berarti rancangan yang akan Ibu lakukan di dalam kelas nanti yaitu strateginya yang Ibu lakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, dan juga Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga metode diskusi kelompok, kemudian penugasan, dan dilanjutkan dengan tanya jawab siswa ya Bu ya. Baik Bu, lalu Bu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu lakukan atau Ibu berikan? Nah, media pembelajaran mungkin saya menggunakan berbagai macam contoh gambar objek yang mereka amati, kemudian LKPD, kemudian laptop, dan PowerPoint. Baik Bu. Nah kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan rancangan pembelajaran tersebut? Contohnya di
saya ada jadwal di hari Jumat Bu les ke-5 dan ke-6 di kelas 8A. Baik Bu, berarti jadinya di Jumat depan akan Ibu lakukan rancangan pembelajaran tadi di kelas 8A di les ke-5 dan ke-6 ya Bu ya. Baik, berarti nanti kita akan berjumpa di kira-kira di hari Jumat nanti. Saya akan masuk di kelas Ibu. Nah, nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Nanti saya akan amati lalu tulis ada beberapa hal apa saja yang ada di dalam kelas selama Ibu melakukan pembelajaran. Gitu ya. Nah, lalu juga nanti Bu, setelah kita selesai melakukan observasi, nanti kita akan adakan kegiatan terakhir yaitu percakapan pasca observasi, yang itu juga nanti akan didampingi oleh pengajar praktik ya Bu ya. Baik Bu, kalau begitu Bu, nah sebelum kita akhiri nih Bu, kira-kira apa yang Bu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Nah, saya mendapatkan gambaran media yang saya gunakan nantinya. Kemudian media yang saya gunakan, saya sudah harus persiapkan mulai sekarang Bu, supaya tidak terjadi masalah pada proses pembelajaran nantinya. Gitu. Baik Bu, terima kasih Ibu Nurhayati Guler atas waktu yang sudah diberikan, sudah mau berbincang-bincang juga dengan saya ya Bu ya. Sampai bertemu saat kita observasi nanti dan juga pasca observasi ya Bu ya. Selamat siang Ibu. Sama-sama Ibu. Selamat siang. Kita sebar inspirasi dengan langkah penuh arti. Bagaimana kehadiran kalian sekretaris hadir semua Bu? Setiap anak bangsa Ada yang sakit? Indonesia Jaya. Ayo Mulai bersama kita pada siang hari ini. nyalakan cahaya untuk masa depan cerah. Membuat SPP. Cinta dan kasih kita bimbing generasi. Saya tahu, paham, siap dan melakukan. Dengan ilmu dan budi Punya tahu? Sampai dua kali ya. Ulang 2 kali. bagi mereka 3 ya. Oke, silakan dulu. Tetap semangat. Baik. Pembelajaran kita pada siang hari ini mengenai tentang teks laporan hasil observasi. Menyalakan cahaya untuk masa depan cerah. Dengan cinta dan kasih kita bimbing generasi. Ayo wujudkan mimpi-mimpi. Ayo bergerak Masih ingat? Masih ingat kan pembelajaran kita sebelumnya? dengan hati dan tekad. Kita akan selalu kuat bersama. Kita pasti bisa.
membahas tentang teks laporan hasil observasi. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengetahui bagian-bagian struktur teks laporan hasil observasi. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan teks laporan hasil observasi berdasarkan objek yang diamati. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Seterusnya, strategi yang kita gunakan pada pembelajaran ini adalah berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Nah, itu strategi yang kita laksanakan pada pembelajaran ini. Nah, kita perlu ingatkan kembali, ketahui kembali bahwasanya pengertian teks laporan hasil observasi adalah merupakan jenis teks yang memberikan informasi tentang sesuatu objek atau situasi melalui investigasi atau penelitian yang terstruktur. Sedangkan tujuan teks laporan hasil observasi itu untuk memberikan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal yang bersifat objektif. Nah, teks laporan hasil observasi juga memiliki ciri kebahasaan, yaitu yang pertama menggunakan kata benda objek yang dilaporkan. Contohnya seperti objek semut, atau rumput. Yang kedua, menggunakan kalimat definisi atau pengertian yang ditandai dengan kata seperti, adalah, merupakan, yaitu, ialah, yaitu, dan yakni. Contohnya, semut adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Action. Menyalakan cahaya untuk masa depan cerah. Dengan cinta dan kasih kita bimbing generasi. Ayo bersama wujudkan mimpi-mimpi. Nah, baik, dari video yang ibu tayangkan tadi ada objek-objek yang diamati. Salah satu objeknya itu adalah kelapa. Nah, siapa yang bisa menyampaikan tentang objek yang barusan ditayangkan secara singkat? Mewujudkan Indonesia yang jaya. Baik, setelah saya mengamati video di atas, saya melihat pohon kelapa di pesisir pantai dengan cuaca hujan. Pohon
wujudkan mimpi-mimpi. Ayo bergerak bersama Guru Penggerak, dengan hati dan tekad kita akan selalu kuat. Bersama kita pasti bisa mewujudkan Indonesia yang jaya. Ayo bergerak bersama Guru Penggerak, menyalakan cahaya untuk masa depan cerah. Dengan cinta dan kasih kita bimbing generasi. Ayo bersama wujudkan mimpi-mimpi. Di setiap sudut negeri kita sebar inspirasi, dengan langkah penuh arti, mengajar dengan hati, mengembangkan potensi setiap anak bangsa. Guru Penggerak terus melangkah menuju Indonesia jaya. Ayo bergerak bersama Guru Penggerak, menyalakan cahaya untuk masa depan cerah. Dengan cinta dan kasih kita bimbing generasi. Ayo bersama wujudkan mimpi-mimpi. Teks laporan observasi yang kalian buat itu harus berdasarkan strukturnya ya. Harus berdasarkan struktur. Kita tanamkan nilai menjadi teladan bagi mereka yang butuh arah. Guru Penggerak pilar pendidikan kita, bersama kita bangun negeri yang kita cinta. Ayo bergerak bersama Penggerak, menyalakan cahaya untuk masa depan cerah. Dengan cinta dan kasih kita bimbing generasi. Ayo bersama wujudkan mimpi-mimpi. Bergerak bersama Guru Penggerak, dengan hati dan tekad kita akan selalu kuat. Bersama kita pasti bisa mewujudkan Indonesia yang merupakan jaya. buah yang masuk ke dalam spesies Citrus. Buah jeruk sendiri berasal dari daerah Cina Selatan, India, dan Myanmar. Saat ini, tumbuhan jeruk merupakan tumbuhan yang paling banyak dibudidayakan. Brazil merupakan produsen terbesar dari buah jeruk, diikuti oleh Cina dan India. Konsumsi jeruk yang tinggi di berbagai belahan dunia juga mendorong terhadap produksinya yang semakin naik dari tahun ke tahun. Deskripsi bagian. Jeruk sendiri memiliki banyak jenis dan setiap jenis memiliki karakteristik tersendiri. Ada buah jeruk yang memiliki segmen yang bisa dipisahkan, namun ada juga yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun awalnya berasal dari negara-negara Asia, pada perkembangannya sekarang, jeruk sudah dibudidayakan di seluruh penjuru dunia karena permintaannya yang sangat tinggi. Definisi manfaat. Buah jeruk menjadi salah satu buah yang dinilai cukup baik dalam meningkatkan tubuh seseorang. Hal ini disebabkan jeruk merupakan sumber vitamin C yang sangat baik. Tidak hanya itu, dalam satu buah jeruk berang mengandung vitamin dan mineral lain yang dibutuhkan, seperti vitamin B1, folat, dan potasium. Kesimpulan, jeruk merupakan salah satu buah yang hidup di daerah tropis dan memiliki berbagai spesies, salah satunya Citrus sinensis. Tercatat pada buah jeruk tergantung pada asam nitrat atau zat tanin yang terkandung dalam jeruk. Manfaat jeruk sangat banyak, yaitu bermanfaat untuk kesehatan dan dapat diolah menjadi produk makanan. Sehingga buah jeruk menjadi salah satu buah yang banyak diminati oleh masyarakat dan budaya di belakang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Menyalakan cahaya untuk masa depan cerah. Dengan cinta dan kasih kita bimbing generasi. Ayo bersama
jadi teladan bagi mereka yang butuh arah. Guru penggerak pilar pendidikan kita, bersama kita bangun negeri yang kita cinta. Ayo bergerak bersama, penggerak menyalakan cahaya untuk masa depan cerah. Dengan cinta dan kasih kita bimbing generasi. Ayo bersama wujudkan mimpi-mimpi. Ayo bergerak bersama guru penggerak, dengan hati dan tekad kita akan selalu kuat. Bersama kita pasti bisa mewujudkan Indonesia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu setiap jenis jeruk memiliki karakteristik sendiri. Ada buah jeruk yang memiliki segmen yang bisa dipisahkan, namun ada juga yang tidak bisa dipisahkan. Sekian jawaban kami. Ya, kurang dari ada lagi pertanyaannya? Baik, kalau tidak, terima kasih kepada kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Ya, silakan duduk sekarang. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Kita bimbing generasi. Ayo bersama wujudkan mimpi-mimpi. Ayo bergerak bersama guru penggerak, dengan hati dan tekad kita akan selalu kuat. Wujudkan Indonesia yang jaya. Menyalakan cahaya untuk masa depan cerah, dengan cinta dan kasih Nah, baik, dari generasi. presentasi yang ada ini kami sampaikan dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sangat bagus ya. Ibu motivasi kembali supaya pada pertemuan berikutnya supaya lebih semangat lagi dan lebih termotivasi lagi jika kita melaksanakan hal yang sama seperti ini. Nah, mungkin pada pembelajaran kita ini mungkin pemerintah didik kami juga ada yang kalian rasakan baik itu menyenangkan dan menyenangkan dalam proses pembelajaran kita. Ini saya berikan waktu untuk menyampaikan refleksi. Silakan. Dengan cinta dan kasih kita generasi. Ayo bersama wujudkan mimpi-mimpi. Dari memulai proses pembelajaran cukup baik, sedang lancar dari briefing tadi, dan setelah ini kita akan menjadinya. Saya juga sangat merasa senang karena adanya RPD dan tugas kelompok, karena di mana saya bisa berkomunikasi dan menyampaikan
dimulai dengan saya Asri Nurhayati Sibulian, calon guru penggerak. Iya, guru penggerak Oke, ke-10. Kameranya baca. Udah nggak apa nanti. Nggak apa-apa. Iya, potong. Belum. Baik, selamat pagi. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Asri Nurhayati Sibulian, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 6 Lahewa, Kabupaten Nias Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya masih bersama dengan Ibu Nurhayati Gule sebagai guru mata pelajaran studi observasi dan juga bersama dengan Bapak pengajar praktik Bapak Agustinus Gule. Ya baik, kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Baik, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Baik ya. Nah, baik Bu. Nah, kali ini kita di percakapan pasca observasi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Ibu. Apa tujuan kita adakan pasca observasi ini supaya mengevaluasi bagaimana kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan kemarin. Nah baik Bu, yang pertama kira-kira bagaimana perasaan Ibu saat Ibu melakukan observasi kelas kemarin? Mungkin karena waktu biasa Bu, awalnya saya merasa juga, tapi syukurlah sudah berjalan dengan baik. Oh, sudah berjalan dengan baik ya Bu ya? Iya baik kalau begitu. Boleh diceritakan kembali nih Bu, area pengembangan yang Ibu terapkan waktu di observasi kelas Bu? Nah, tahapan yang saya lakukan pada kegiatan tersebut, saya dulu membuat perangkat pembelajaran. Seterusnya area pengembangannya yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuannya adalah siswa mampu mengetahui bagian-bagian struktur teks laporan hasil observasi. Nah, bagian keterampilannya siswa mampu menuliskan teks laporan hasil observasi berdasarkan objek yang mereka amati. Oh baik Bu, berarti area pengembangannya ini Ibu ambil dua ya Bu ya? Ada dari segi pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, menurut Ibu nih, setelah Ibu terapkan area pengembangan pengetahuan dan keterampilan, apakah sudah berhasil Bu? Menurut saya Bu sudah berjalan dengan baik, namun memang masih ada kekurangan. Oh, sudah dilakukan dan sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, namun masih ada kekurangan. Nah, kira-kira kekurangannya itu apa yang menyebabkan bisa terjadi ya Bu ya? Nah, kekurangan dan hambatan yang terjadi mungkin banyak juga guru yang sering terjadi yang tentunya mungkin ada yang dialami Bapak dan Ibu guru harus dengan sama. Nah, ada beberapa siswa yang tidak terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut atau dikatakan kurang aktif. Berarti seperti yang biasa dialami oleh guru ya Bu ya, mungkin ada siswa yang kurang aktif atau dia kurang mau terlibat dalam diskusi kelompoknya. Nah, menurut Ibu kira-kira kenapa bisa seperti itu ya Bu ya? Menurut saya Bu, mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak dalam setiap kelompok. Namun saya melakukan pendekatan gaya minat siswa dalam pembagian setiap kelompok. Nah, gaya belajar seni tersebut ada gaya visual, auditory, dan kinestetik, sehingga siswa dapat merasa nyaman dengan proses pembelajaran tersebut nantinya. Dan seterusnya juga saya akan membuat pertanyaan kepada siswa. Oh, baik seperti itu ya Bu ya. Jadi nanti Ibu rencana yang ke depan mengelompokkan siswa berdasarkan minatnya masing-masing ya Bu ya. Ada yang mungkin dia suka dengan kegiatan pembelajaran yang visual, auditori maupun kinestetik Bu ya. Nah baik. Lalu Bu, kira-kira ini Bu rencana ke depannya nih Bu. Saya ingin nanti dengar cerita Ibu ini waktu menerapkannya. Tapi sebelum menerapkannya kira-kira kapan Ibu akan menerapkannya? Nah, mungkin untuk waktu
untuk tempatnya belum saya tentukan ya, tapi semoga akan saya lakukan secepatnya Bu. Begitu. Oh, berarti akan Ibu lakukan secepatnya Bu ya. Mungkin juga karena ini juga sudah di akhir materi pembelajaran, mungkin Ibu akan melakukannya di semester baru ya Bu ya. Baik Bu, saya akan tunggu cerita dari Ibu bagaimana nanti waktu penerapannya Bu ya. Baik, kalau begitu Bu, harapan saya semoga apa yang Ibu rencanakan bisa Ibu realisasikan dan semoga pembelajaran ke depan akan menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Gule. Demikian Bapak Pengajar Prati atas percakapan pasca observasi kami. Saya berikan kesempatan buat Bapak Pengajar Prati untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait percakapan pasca observasi maupun kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan Ibu. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Asi. Jadi saya sudah mengamati bagaimana proses coaching yang dilakukan oleh Bu Asi sebagai CGP dengan bahasa Jawa ini. Jadi berdasarkan pengamatan saya, Ibu Asi sudah mematuhi aturan-aturan dalam melaksanakan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Jadi ada beberapa prinsip di dalam melaksanakan coaching dan tadi sudah tampak pada pengamatan saya yang dilakukan disampaikan Ibu. Dan yang paling penting di sini adalah dari percakapan tadi Ibu sudah mampu untuk mencari pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Ibu bisa menemukan masalah, dan dari masalah itu Ibu Guru sendiri bisa mencari solusi untuk perbaikan proses pembelajaran yang lebih baik kita. Jadi di sini juga saya melihat bahwa Ibu Guru sangat bermanfaat kegiatan teman sejauh ini dengan adanya bantuan dari coach yaitu Ibu Asi, sehingga proses pembelajaran untuk Ibu Guru semakin baik. Sukses juga Ibu Guru. Jadi untuk Ibu Asi sudah baik Bu, dan kegiatan ini kalau boleh ini diteruskan ke depan, dan juga kalau memungkinkan bisa diterapkan dengan sukses buat Ibu Asi. Yang baik Pak, terima kasih kembali Pak. Terima kasih Bapak Agustinus Sulu sebagai pengajar praktis saya dan juga Ibu Nurhati Gule sebagai rekan guru mata pelajaran yang observasi. Baik, selesai sudah rangkaian supervisi akademik yang dimulai dari percakapan praobservasi, observasi kelas, dan juga pasca observasi. Saya akhiri, selamat pagi. Pilar pendidikan kita, bersama kita bangun negeri yang kita cinta.